Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bianis dan Umida selaku mengasuh dari sana pendidikan pesantren Surga Raiban Fida, yang terhormat kepada Mr. Afifah selaku kepala madrasah Sanawi Al-Quran Raiban Fida, dan terkecuali kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang dinasti sebagai syarat dari asesmen akhir tahun dengan materi akidah akhlak berjudul akidah akhlak. Nah, untuk akidah kali ini kita akan membahas tentang beberapa pembahasan. Yang pertama ada tentang pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah berarti kita meyakini bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul pilihan untuk menyampaikan wahyu, mendakwahkan agama Islam, dan membawa manusia ke jalan yang benar. Dan iman kepada Rasul ini merupakan termasuk dari rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengenal tentang 4 sifat wajib Rasul yang dimiliki oleh Rasul Allah. Ada 4. Yang pertama ada sidik, yakni jujur, amanah, dapat dipercaya atau mutar percaya. Kemudian yang ketiga tablik, yang artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, artinya cerdas. Dan selanjutnya adalah pentingnya meneladani Rasulullah. Dengan mengapa kita harus meneladani sifat-sifat ataupun meneladani perjalanan Rasulullah? Karena dengan meneladaninya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, dan juga selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tentang manfaat sabar. Sabar biasa dikenal dengan sikap yang menahan diri dalam menghadapi cobaan ataupun tantangan selama hidupnya. Nah, manfaat sabar salah diantaranya membuat hati tenang dan juga mendatangkan pertolongan Allah. Karena ada ayat yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, yang artinya jika kita selalu bersabar dalam kehidupan kita dalam menghadapi cobaan, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Selanjutnya pengertian sifat tawadu. Nah, tawadu ini merupakan sifat rendah hati dan tidak sombong. Saatnya istirahat. It's time to have break. Oke, lanjut. Sifat tadi kita bahas tentang sifat tawadu. Sifat tawadu yang tadi sudah tadi saya jelaskan adalah sikap rendah hati dan tidak sombong. Yang dimana manfaat ketika kita memiliki sifat tawadu adalah dapat menciptakan hubungan harmonis antar sesama manusia ataupun antar sesama masyarakat, dan tidak menimbulkan konflik ataupun perdebatan. Selanjutnya ada hasad dan dampaknya. Nah, sifat hasad adalah sifat perilaku yang dimana seseorang itu tidak senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain, alias iri ataupun cemburu. Nah, dampak dari jika kita memiliki sifat hasad, maka dampaknya pada kehidupan kita adalah dapat menimbulkan permusuhan dan juga dapat merusak hubungan sosial antar manusia. Selanjutnya ada ikhlas dalam beribadah. Nah, ikhlas dalam beribadah maksudnya adalah kita melaksanakan ibadah seperti sholat, zikir, mengaji, dan lain sebagainya itu dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengharap pujian dari orang lain, tapi mengharap ridho dari Allah. Dan serta ikhlas dalam beribadah, biasanya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah itu menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utamanya. Tentunya kita akan membahas tentang hikmah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Hikmah meneladani Rasulullah tadi adalah dapat membantu kita dalam menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang telah disyaratkan oleh Allah, dan juga dapat meningkatkan keimanan dan juga menjadikan kita sebagai pribadi yang amanah dan jujur. Selanjutnya ada riya. Riya adalah perilaku yang dimana riya itu adalah melakukan amal agar dilihat oleh orang lain, ataupun riya itu contoh ada satu orang sholat, kemudian dia memang sengaja mengeraskan suaranya dan melambatkan sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Nah, itu disebut riya. Dan riya sendiri memiliki dampak, yakni dapat mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah. Dan juga dalam surah Al-Maun, sifat riya, orang yang melakukan riya termasuk dari orang-orang yang rugi ataupun orang-orang yang celaka. Tentunya ada perilaku egois.
Pralakois artinya adalah sifat yang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Dan dampak dari perilaku egois sendiri adalah dapat merusak pertemanan, dapat merusak hubungan antar teman. Nah, contoh sifat egois yang ada di sekolah contohnya tidak mau berbagi alat tulis, ingin menang sendiri dalam kelompok, terus ingin selalu menjadi pemimpin meskipun tidak selalu benar pendapatnya. Nah, itu termasuk contoh sifat egois yang biasanya terdapat di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat biasanya juga ada. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, menurut kata yang berkurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.